Dengan mengizinkan seseorang berbuat kesalahan, kita sedang memberikan hak orang itu menjalani proses hidupnya. Sudah bersama saya, Ibu Dakiri. Dari kata Dakiri, kalau Anda masih ingat, di periode lalu ada Menteri Tenaga Kerja kita, Hanif Dakiri. Nah, waktu beliau menjabat, saya nggak berani bilang ini teman. Kan semua orang pansos ya, padahal kita udah berteman. Sekarang boleh saya panggil beliau teman baik saya. Nah, pertemuan kita lucu. Masih ingat gak ya siapa yang bawa saya ke jadi panitia Putra Putri Bahari? Iya. Ibu atau siapa ya? Atau kita kenal di? Kita kenal di situ. Kenal situ yang bawa aku sopo ya? Siapa Nggak ya inget ya, lupa. lupa. Jadi di situ langsung ngeklik berteman karena memang sifatnya ada chemistry, klik ya, rada blak. Tetapi saya mau cerita dari banyak orang yang saya kenal, apalagi pejabat, ketika Anda di atas, kesombongan biasanya ada. Nah, Ibu Iva ini enggak, sangat down to earth. Jadi saya tuh mengagumi karakter ya. Jadi berarti agamanya mengimbangi karakternya. Karena saya lagi sering bahas, Bu, banyak orang tuh sangat beragama tetapi karakternya tidak seimbang. So you're doing very good. I'm happy to be your friend. Dan menteri pertama yang mendukung guru grooming, menteri pertama di Indonesia yang mendukung guru grooming adalah Pak Hanif Dakiri. Ketika saya bikin event Weekend with Guru Grooming. Ya, Pak Hanif tentunya tidak kenal saya, tapi saya punya supporter yang ojok-ojok si Pak Hanif untuk datang. Nah, kalau kita lihat di YouTube, pasti Anda lihat Pak Hanif datang mengendorse Guru Grooming Indonesia. Nah, hari ini saya mau bahas tentang values and mistake. Semua orang hidup harus punya nilai hidup, harus punya prinsip, dan semua orang juga pasti berbuat kesalahan. Sekarang saya mau dengar dari Ibu Iva. Values hidup Ibu Iva itu apa sih? Gini ya. Jadi di hidup itu banyak banget permasalahan ataupun kenikmatan gitu kan. Ada teguran-teguran, ada juga kemudian kita diberikan kebaikan-kebaikan gitu kan. Nah, dalam hidup saya itu tuh pengalaman hidup yang yang selalu melingkari hidup saya. Itu bagaimana saya sekarang menjadi seperti ini gitu kan. Pasti kan dari orang tua. Orang tua yang mendidik saya dari kecil, dari sampai sekarang ini tetap tidak pernah, istilahnya gini, walaupun saya sudah tua, walaupun saya sudah punya anak, tapi saya masih anaknya ibu saya, ayah saya gitu kan. Jadi tetap ada ilmu, tetap ada ajaran-ajaran yang terngiang-ngiang sampai hari ini. Jadi gitu kan. Anda honor your parents, menghormati orang tuamu. Sangat. Jadi ibu, ayah itu jimat. Saya setuju, Bu, anak muda sekarang kadang sok kekinian, sok kebaratan, sok kecanggihan, sampai lupa menghargai orang tuanya. Betul ya. Kita mencoba bagaimana, bukan berarti kita mendidik seperti kita didik orang tua kita dulu ya. Tapi paling tidak kita menyesuaikan, anak sekarang mestinya kita akan mencoba bagaimana keadaan sekarang, kemudian mendidiknya juga sesuai dengan zaman yang sekarang gitu kan. Kita dulu kayak mana, cuman kita nilainya itu harus sama, Values-nya harus tetap sama, caranya yang berbeda. Betul. Gitu. Ada value kedua selain value pertama tadi, honor your parents. Ya. Kemudian kita suami ya. Otomatis saya menjadi istri waktu itu kan. Kita sudah bekerja, tapi karena saya menjadi ibu, saya berpikiran gini, kalau anak saya yang mendidik atau yang mengasuh tiap hari neni gitu kan, terus apa manfaatnya ibu yang sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Terus untuk masalah keuangan atau pemasukan dalam keluarga, kita bisa diskusi dengan suami kan gitu kan. Jadi berbagilah, suami yang mencari nafkah, istri yang mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak itu tidak hanya sekedar dalam buku tapi contoh gitu kan. Tapi saya mungkin tegaskan dulu, bukan berarti ibu bilang perempuan itu harus tinggal di rumah mendidik anak. Walaupun mereka bekerja, intinya dia harus memegang peranan didikan itu kepada anak. Betul sekali. Jadi gini, walaupun kita sebagai orang bekerja gitu kan, tapi anak adalah tetap menjadi bagian dari orang tua, termasuk ibu karena tingkah laku kita, apa yang kita lakukan itu semuanya dicontoh oleh anak-anak gitu. Jadi kita walaupun itu kita tetap belajar. Saya tuh belajar sampai saya punya anak nomor 3, saya tetap sekolah. Jadi biar anak-anak tahu mamanya itu tetap belajar gitu kan. Mamanya itu tidak hanya sekedar
apa ya, smart, nggak emak-emak di rumah aja gitu loh. Terus wah dia sekolah tinggi-tinggi, kenapa kok dia nggak bekerja? Ada juga yang bilang begitu kan. Kita bekerja bukan tiap hari harus ke kantor kan, bekerja itu banyak tempat gitu kan. Akhirnya sekolah tinggi-tinggi jadi ibu menteri, kepake. Oke. Jadi yang Gitu. pertama honor your parents, honor your husband. Yang Ya, ketiga termasuk anak-anak tadi Ya. ya. Kemudian kita yang ketiga itu lingkungan. Nah, Pergaulan bagaimana pergaulan kita di hadapan orang-orang, mau yang lebih kecil, mau yang sedang atau yang lebih tinggi, kita bisa menempatkan. semua Gitu. hampir tamu saya bicara tentang itu, memilih teman. Iya, Sebabnya memilih zaman teman. sekarang bukan kita crazy. milih-milih teman ya, Ya. tapi Memang harus pilih baik sama semua orang, iya, tapi baik sama pilih semua circle orang. kita. Ya. Selama kita hidup dari yang kecil kita temannya banyak. Kemudian naik lagi, temannya berkurang. Sampai umur sekarang ini pasti circle kita akan lebih sedikit. Tapi itu mungkin lebih maksimal, lebih berkualitas. Oke. Gitu. Kenapa Bu mesti milih teman? Ya, bagaimana ya? Teman itu memang bisa mempengaruhi otak kita, bisa mempengaruhi tingkah laku kita, bisa mempengaruhi pikiran kita. Jadi alangkah baiknya kita memilih teman yang bisa cocok dengan hati kita, dengan jalan pikiran kita, dengan Value kita. value kita gitu. Good. Dan orang bilang it's very good belajar dari value hidup seseorang, tetapi lebih bagus lagi kalau belajar dari kesalahan orang supaya kita bisa meminimasi kesalahan hidup kita. Bukan kita tidak bisa berbuat kesalahan, kesalahan adalah bagian dari proses Betul. hidup. Kesalahan apa 3 yang bisa di-share di masa lalu? Gitu lah. Saya itu ya, mungkin bagi orang itu ngelihat saya itu orang yang apa ya, easy going gitu ya. Tapi jadi ini belak-belakan Iya dong, nggak no kaleng-kaleng di guru grooming kan tujuan YouTube ini untuk mendidik. Ya. Jadi saya itu pernah merasa gini, orang yang tidak pede, gitu kan. Orang yang tidak pede atau sering gini, melihat orang, saya itu cocok nggak ya sama dia, itu kayaknya saya itu bukan orang siapa-siapa deh. Itu tuh dalam hati saya itu sering kayak begitu itu. Emang dia itu mau ya berteman sama saya? Saya itu siapa gitu, kadang-kadang gitu kan. Jadi ketidakpedean itu menjadi pemicu saya bagaimana saya harus bukan menjadi lebih pede itu sombong gitu kan, tapi paling tidak menata hati, menata diri, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan orang lain. Gitu. Untung udah pede sebelum jadi ibu menteri. Tapi benar, waktu saya di pemerintahan ikut bergabung dalam kegiatan pemerintahan pertama kali itu di kegiatannya ibu ya. Nah itu saya tuh impress karena menurut saya kalau di pemerintahan itu ngomong tuh suka bertele-tele, muter-muter sana gitu. Tapi kalau ibu tuh meeting kayak di corporate cepet, tak. Nah itu saya senengnya. Jadi kalau di saat itu melihat ibu bilang tidak pede, tidak kelihatan sama sekali. Sudah sembuh sebelum jadi ibu menteri. Iya, tapi sebenarnya itu kayak gitu ada. Sampai hari ini Di pun hati gitu. kecil Iya, ada. sampai hari ini pun apa istilahnya? Ketidakpedean itu menjadi beban, tapi bagaimana caranya kita Bisa lawan. bisa lawan begitu. Kesalahan kedua. Kesalahan kedua itu saya itu menyesali kenapa orang tua saya, ayah saya itu saya baru memulai hidup beliau sudah meninggal. Jadi saya sebenarnya pengen membuktikan bagaimana ayah saya bisa Waktu ibu meninggal. jadi menteri, bapak masih ada? Belum, udah Udah nggak nggak ada? udah nggak ada. Jadi bapak saya itu orangnya kan disiplin, orang yang disiplin, kemudian ya kepingin aja membuktikan sama orang tua gitu. Bahwa didikanmu sudah membuat aku berhasil. Membuktikan gitu. Tapi bapak saya tidak bisa melihat secara langsung, mungkin dari surga Sudah ya. pasti lihat ya, bangga. Iya, itu tuh kadang kita ya. Kenapa saya pajang foto bapak saya gitu kan? Jadi kalau saya ingat pasti kan saya langsung berdoa gitu kan, selalu bicara gitu loh, bapak ini loh anakmu gitu kan, hari ini sampai hari ini masih kuat gitu kan, ya gitu. Selalu orang tua nih ibu ini, jadi mengharukan. Kesalahan ketiga, top 3. Ya, dulu itu waktu ini yang ketiga itu sebenarnya itu nggak tahu ini kesalahan atau hanya apa ya istilahnya. Ya bisa jadi begitu ya. Jadi pernah pernah agak ini hampir mirip kayak yang pertama gitu kan. Jadi saya pernah sekolah gitu kan, itu tapi ya sebenarnya tidak sesuai dengan jurusan saya gitu kan. Tapi
hingga tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah gitu kan. Kayaknya teman-teman saya itu sekolahnya sekolah favorit, sekolah yang apa ya istilahnya, sekolah yang tinggi gitu lah, yang mewah, lebih mewah gitulah. Saya itu tidak menyesali kehidupan orang tua saya yang hanya akademisi gitu kan. Tapi akhirnya pada hari ini saya itu sangat bersyukur gitu loh. Walaupun dalam hati tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain ya, tapi akhirnya ternyata didikan orang tua saya sekarang itu dengan yang dulu teman-teman saya itu lebih menjadikan hidup saya atau pribadi saya lebih tegar gitu kan. Kebanyakan orang itu setelah dewasa, orang tuanya dulu waktu kecil mungkin marahin kita tidak bisa terima, justru kita dewasa kita bersadar. Iya, gitulah. Istilahnya gini, tidak ada boleh rasa iri sama orang lain. Iri itu boleh, tapi itu sebagai menjadi pecutan gitu kan untuk kita. Untuk gitu. lebih baik. Betul. Saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, Bu, sekarang kalian sebel mami tuh bawel ngomong gini ngomong gitu. Kalian belum nangkep, belum nyampe. Tetapi nanti one day mami udah tua atau mami udah meninggal, baru kalian akan semua ingat itu tuh because of mami itu. Iya, betul banget. Karena power mak-mak itu kan memang cerewet, satu kan, itu pasti. Walaupun dia dalam gadisnya itu dia pendiam, tapi kalau udah jadi mama-mama, jadi emak-emak, ibu-ibu, udah otomatis. Karena saking cinta sebenarnya. Iya, saking cintanya sama anak-anak, bagaimana dia pengen anak-anaknya itu lebih baik dari mamahnya kan gitu. Okay. Next question. Kalau Ibu Iva jadi guru grooming Indonesia, apa yang ingin di grooming di bangsa ini? Untuk anak-anak ya, untuk anak-anak siapapun remaja itu, atau maksudnya semuanya ya, boleh. Secara overall bangsa ini tuh apa yang masih perlu di grooming untuk bisa maju? Banyak dalam hal ya, dalam hal ini ya. Jadi kita sering melihat gitu kan, sering melihat bagaimana anak-anak sekarang yang istilahnya gini, dia umurnya masih anak-anak, tapi dia kepinginnya seperti orang dewasa. Padahal belum waktunya. Gitu. Bagaimana kita itu memberikan istilahnya gini, kamu loh masih anak-anak, gitu kan. Jangan seperti kamu ingin menjadi orang yang lebih besar, gitu loh. Nikmatilah hidup kamu sekarang kan, gitu kan. Sepertinya trennya semua orang nggak mau proses ya. Iya, jadi mereka itu kayak melihat orang itu, wah dia udah, nah dia tuh mau langsung ces gitu ke atas. Nah kan sebenarnya kita prosesnya itu harus step by step gitu. Sampai kan. cari duit aja nggak mau proses. Nah itu dia banyak sekarang mau jadi gitu. Nah kita itu zamannya kita dulu kan proses itu menjadi sangat penting gitu kan. Nah sekarang anak-anak itu maunya yang langsung sek, udah langsung final. Tapi kan instan itu tahu sendiri kan. Ya. Berarti yang kita mesti grooming di Indonesia adalah SDM-nya itu, manusia-manusia itu harus tahu dan mau menerima hidup itu proses. Iya betul, mau di anak-anak, mau dewasa, mau orang tua, proses kan gitu. Orang tua kadang juga suka anaknya pengen yang sekian gini-gini. Harus lebih tahu lah gitu loh, proses anak-anak itu juga harus bisa dinikmati. PR kita ya, menggrooming bangsa ini. Pertanyaan terakhir, kita ini semua stop menggrooming diri kalau kita sudah dipanggil Sang Khalik. Tetapi selama masih hidup kita harus terus menggrooming diri, mengupgrade diri. Kalau dari diri Bu Iva, melihat diri sendiri, apa yang masih di grooming dari diri Bu? Oh saya ya, sebenarnya banyak ya. Satu aja lah. Oh satu aja. Yang major. Jadi saya itu pengen lebih pintar. Merasa kurang pintar terus? Saya merasa kurang pintar terus. Itu bagus dong, haus ya, akan ilmu. Haus akan ilmu. Jadi saya memang merasa tidak pintar. Jadi saya harus terus belajar biar saya lebih pintar. Tidak boleh kalah dengan anak-anak. Nggak boleh stop terus belajar. Iya. Jadi belajarlah sampai kamu ke tiang lahat kan gitu. Jadi itu mah menggrooming diri terus tiap hari ya. Betul sekali. Jadi belajar itu tidak boleh berhenti. Thank you for coming. Sama-sama. Iva Dakiri, everybody. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.